Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita perkenalan dulu ya. Nama aku Kanaya Janeta, berasal dari Berau, Kalimantan Timur. Salam kenal ya teman-teman. Di sini aku bakalan bawain kisah-kisah legenda Indonesia yang mungkin kalian belum ketahui. Salah satunya kisah dari Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ini. Halo Kalimantan Barat. Nah, kisah yang akan aku bawakan hari ini adalah kisah Muzakir dan Dermawan. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar itu memiliki dua anak laki-laki, yaitu Muzakir kakaknya dan si adik yang bernama Muzakir. Adiknya bernama Dermawan guys. Aduh, aku sampai lupa. Sebelum ayahnya meninggal dunia, ayahnya telah membagi hartanya sama banyak kepada putranya, yaitu Muzakir dan Dermawan. Setelah harta itu dibagi sama rata, Muzakir dan Dermawan pergi ke rumah mereka masing-masing. Meskipun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat dan tingkah yang sangat berbeda. Muzakir yang kikir, pelit, kadakut itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hartanya yang dibagi olehnya ayahnya itu dia simpan di peti dan menguncinya rapat-rapat. Bila ada orang miskin yang datang ke rumah Muzakir, bukannya memberi sedekah, dia malah menertawakan orang tersebut. Pernah nih ya, ada seorang perempuan tua dengan baju bercompang-camping berjalan terseok-seok menuju rumah Muzakir, dan dia meminta belas kasihan. Tuan, berikanlah saya sedikit uang, saya belum makan 2 hari. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Muzakir terhadap nenek tersebut? Dia keluar dari rumahnya dan menghina perempuan tersebut. Hei nenek jelek, pergi kau dari sini. Enak aja minta-minta, kerja dong biar kaya seperti aku. Bukannya dia kaya karena harta warisan ayahnya ya guys? Memang ya si Muzakir ini aneh dia. Selain itu ya teman-teman, Muzakir itu terkenal sebagai orang yang suka ngaji kecil kepada pegawainya. Menggaji kecil kepada pegawainya. Kalau ada yang protes, dia nggak segan-segan bersuara keras seperti ini. Kalau kamu nggak mau gaji kecil, kalau kamu nggak, apa sih yang aku bilang tadi guys? Kalau kamu nggak mau gaji segitu, sudah nggak usah kerja di sini lagi, pergi sana. Parah ya memang si Muzakir ini. Kesal aku betul dibuatnya itu. Sudah, lanjut yuk. Nah, orang-orang yang sudah mengetahui sifat aslinya Muzakir, mereka malas lagi lah ke rumah si Muzakir. Mereka pun berbondong-bondong ke rumah siapa? Nah, siapa orang kaya satunya lagi? Aku sudah ngomong loh, siapa? Itu tuh, adiknya si Dermawan. Seperti yang aku bilang tadi di awal ya teman-teman, meskipun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat dan tingkah yang jauh berbeda guys, bagaikan langit dan bumi. Muzakir yang sifatnya itu kedekut, bin kikir, bin pelit, pokoknya semua sifat buruk tuh ada sama dia. Nah, berbeda dengan Dermawan, yaitu si adiknya. Nah, dia itu setiap kali ada orang miskin yang datang ke rumahnya, dia selalu menjamu dengan makanan-makanan yang enak dan diberi uang untuk sedekah sedikit. Karena si Dermawan itu sering membantu orang, ya lama-lama uang dan harta warisan ayahnya ya habis lah. Tapi meskipun hartanya ayahnya habis, dia nggak pernah bersedih, nggak pernah mengeluh. Aduh, kenapa lah aku suka bantu orang, lama-lama harta warisan ayahku habis. Nggak ya guys, dia nggak kayak gitu. Meskipun dia jatuh miskin, tapi Dermawan dia tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Dia terus giat bekerja dan dia selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan hidupnya. Berita jatuh miskinnya Dermawan itu pun didengar oleh abangnya, si Muzakir. Tapi bukannya menolong adiknya, dia malah menertawakan si Muzakir. Dia berkata seperti ini, makanya jangan sok baik, menjadi miskin kan kau sekarang. Kamu jangan harap ya meminta sama aku nggak sudi kalau menolong kamu. Bener-bener keterlaluan ya si Muzakir ini ya guys.
Tapi Dermawan tidak membalas perkataan kakaknya itu. Dia malah semangat untuk menjalani hari-harinya. Nah, suatu hari, di saat Dermawan duduk-duduk di depan rumahnya, jatuhlah seekor burung pipit dan dia mencicit kesakitan. Dermawan yang memang baik hati dan tidak sombong itu, dia pun segera menolong burung pipit itu. Pas diperiksa, bener aja guys, sayap burung itu patah. Karena Dermawan kasihan, akhirnya dia membawa burung tersebut masuk ke dalam rumahnya untuk mengobatinya. Seminggu telah berlalu, dan burung yang sakit tersebut, dia sudah bisa mengepakkan sayapnya kembali, dan dia sudah bisa terbang tinggi. Dan keesokan harinya, burung pipit itu pun kembali ke Dermawan, dan dia memberikan sebutir biji lah, kayak biji gitu ya teman-teman, biji kepada Dermawan. Dermawan pun tersenyum dan dia berkata di dalam hati, sepertinya burung pipit ini telah berterima kasih sama aku. Ya sudah deh, aku ambil aja. Terima kasih ya burung pipit. Dah burung pipit. Dermawan pun menanam biji tersebut di kebunnya. Lambat laun, biji itu pun tumbuh menjadi tumbuhan semangka. Senanglah hati Dermawan itu, dan dia berpikir kalau buahnya banyak, dia akan bisa menjualnya dan mendapatkan uang. Tapi sayangnya, buah itu hanya tumbuh satu. Tapi besar sekali. Karena hanya ada satu buah semangka, Dermawan pun memutuskan untuk memakannya sendiri. Dan ia tergiur dengan aroma semangka tersebut. Saat ia ingin membelah semangka tersebut, alangkah terkagetnya dia karena isinya bukan buah, tetapi emas yang sangat banyak. Sehingga Dermawan yang jatuh miskin itu pun menjadi kaya raya kembali. Berita kaya rayanya lagi Dermawan didengar oleh abangnya, dan dia pun iri kepada Dermawan dan dia ingin mencari burung tersebut yang sayapnya patah. Muzakir lalu memerintahkan pegawainya untuk mencari burung tersebut. Dan setelah 1 minggu tidak ada burung satupun yang mereka dapatkan. Muzakir sangat marah dan dia tidak bisa tertidur. Dia hanya gelisah dan memikirkan bagaimana caranya mendapatkan burung yang sayapnya patah. Keesokan harinya, Muzakir pun mendapatkan ide. Dia menyuruh pegawainya untuk menangkap burung tersebut dengan sumpit. Burung kemarin yang sehat pun ya jadi patah lagi lah sayapnya karena terjepit sumpit tersebut. Bener-bener ya si Muzakir ini. Sudah, lanjut ya. Muzakir pun pura-pura kasihan dan dia membawa pulang burung tersebut dan mengobatinya, seperti yang dilakukan oleh Dermawan. Dirawat beberapa hari, burung itu pun menjadi sehat kembali dan bisa dilepaskan. Tak lama kemudian, burung itu pun kembali dengan sebutir biji di paruhnya. Senanglah hati si Muzakir ini saat melihat hal itu. Dan Muzakir berkata dalam hatinya, "Yes, aku bakalan kaya raya lagi. Aku lebih kaya dari Dermawan." Hahaha. Biji pemberian burung tersebut pun Muzakir membawanya dan menanamnya di kebunnya yang paling terbaik. Ternyata tanaman tersebut adalah tanaman semangka. Dan buahnya pun hanya satu, tapi besar sekali, persis milik Dermawan. Semakin senanglah hati si Muzakir ini. Dia tak sabar ingin memanennya. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dengan susah payah, Muzakir menyuruh pegawainya untuk memasukkan semangka ajaib tersebut ke dalam rumahnya. Muzakir sudah tak sabar ingin melihat emas yang begitu banyak yang di dalam semangka tersebut. Ia pun cepat-cepat untuk membelah semangka tersebut. Alangkah kagetnya dia, baru saja semangka itu terbelah, keluarlah ular yang sangat besar dari semangka tersebut. Muzakir pun kaget dan dia segera lari dikejar oleh ular tersebut.
Sialnya nasib si Muzakir, yang ditunggu-tunggunya emas, yang keluar malah ular besar. Tamat. Teman-teman, apa yuk pesan moralnya? Yang pertama, jangan serakah, jangan pelit. Karena orang serakah dan pelit itu selalu rugi. Yang kedua, hargailah setiap pemberian orang, sekecil apapun itu. Seperti dermawan, burung pipit itu berterima kasih dengan memberikan sebutir biji. Tapi dermawan yang baik hati, dia bersyukur dan mengambil biji tersebut. Dan apa? Dia mendapatkan emas yang berlimpah. Nah, itu dia cerita aku hari ini. Semoga kalian terhibur ya dengan cerita aku tadi. Oh ya, kalian mau aku ceritain apa? Tulis di kolom komentar ya. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.